Ya, Jawa Tengah merupakan provinsi yang menyimpan berbagai peninggalan bersejarah dari zaman kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut berjaya sejak zaman Hindu, Buddha maupun ketika Islam mulai masuk ke Pulau Jawa. Peninggalan bersejarah seperti prasasti, candi, hingga situs pemandian kerajaan banyak tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Benda-benda tersebut merupakan peninggalan sejumlah kerajaan kuno yang pernah berjaya di Jawa Tengah dan sekitarnya di masa lalu. Kerajaan-kerajaan tersebut berdiri mulai dari zaman Hindu, Buddha hingga Islam, dari kerajaan Kalingga hingga Mataram. Dan berikut daftar kerajaan yang pernah berjaya di Jawa Tengah. KP1 Kerajaan Kalingga. Mengutip laman Sampurna Academy, Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan masa Hindu-Buddha yang berada di utara Gunung Muria, yaitu Kabupaten Jepara. Nama Kalingga merupakan penanda bahwa kerajaan ini sangat dekat dengan kebudayaan Cina dan India. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Ratu Sima. Ratu Sima menjadikan rakyatnya berpengetahuan luas, paham hukum, adil, dan hidup tentram yang membuat kehidupan mereka sangat makmur. Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, Candi Bubrah, dan situs Puncak Sungalikur merupakan peninggalan-peninggalan kerajaan Kalingga yang tercatat dalam sejarah. Kapipindo Kerajaan Mataram Kuno. Buku Sejarah Nasional Indonesia mencatat Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri pada pertengahan abad ke-8 di Jawa Tengah. Kerajaan ini terbagi menjadi 3 dinasti besar, yaitu Sanjaya, Sailendra, dan Isyana. Kerajaan Mataram kuno puncak kejayaannya dengan peninggalan bukti berupa berbagai macam candi Hindu seperti kompleks Candi Dieng dan Candi Prambanan, dan juga candi Buddha seperti Candi Mendut, Candi Borobudur yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Raja Daksa, Raja Tulodong, dan Raja Wawa akibat bencana alam dan ancaman dari kerajaan Sriwijaya. Hingga akhirnya kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 oleh Raja Airlangga menjadi kerajaan Kediri dan Janggala untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya. Kemudian yang keempat, Kerajaan Demak. Dalam buku Genealogi Kerajaan Islam di Jawa disebutkan bahwa kerajaan atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, Demak merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit yang kemudian muncul sebagai pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Salah satu peninggalan bersejarah kerajaan Demak yang masih berdiri tegak sampai sekarang adalah Masjid Agung Demak. Masjid tersebut didirikan oleh Raden Patah, pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Demak, dan dibantu oleh para wali songo. Kerajaan Demak tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran akibat terjadinya perang. Kemudian Kerajaan Pajang. Dalam buku Sejarah 2 SMA 2008 dijelaskan bahwa Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, sang menantu Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang berdiri pasca Joko Tingkir mengambil alih kekuasaan Kerajaan Demak dari tangan Arya Pinangsang dan memindahkan pusat Kerajaan Demak ke daerah Pajang. Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Pajang antara lain Pati, Pemalang,
Selarong atau Banyumas, Krapyak atau Kudus Selatan, Mataram atau Yogyakarta, dan juga beberapa daerah di Jawa Timur. Kerajaan Pajang mengembangkan pertanian sebagai komoditas utama. Masyarakat Kerajaan Pajang sangat patuh kepada Kerajaan Maliki, memiliki sistem pemerintahan feodal. Namun Kerajaan Pajang kemudian berakhir ketika pusat kerajaan dipindahkan ke Mataram oleh Raja Sutawijaya dan muncullah Kerajaan Mataram Islam. Kemudian Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang dibangun oleh Raja Sutawijaya dan atau Penembahan Senopati. Pusat kerajaan Mataram Islam awalnya berada di Kota Gede. Kerajaan Mataram memiliki pengaruh besar dan berhasil menundukkan berbagai wilayah hingga Madura. Kondisi kerajaan Mataram Islam kemudian mulai tidak menentu ketika VOC mulai ikut campur, hingga akhirnya kerajaan Mataram dibagi menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 dalam Perjanjian Giyanti. VOC terus memecah belah kekuasaan Mataram hingga akhirnya pada 1757 lahir Puro Mangkunagaran dari Kasunanan Surakarta dan lahir Puro Paku Alam dari Kesultanan Yogyakarta pada 1813. Nah, itulah beberapa daftar kerajaan yang pernah berjaya di Jawa Tengah, yang dimulai dari Kerajaan Kalingga hingga Kerajaan Mataram Islam. Matur nuwun.